Ini saya pernah dilempar pakai solasi, terus dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena saya. Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus babu, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin gua ke penjara, bawa ini ke batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watwilah. Beberapa waktu lalu ada heboh ya, ada video penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang bertubuh agak gemuk, dilakukan oleh seorang wanita. Dan ternyata setelah diusut tidak berapa lama oleh netizen, ternyata ditemukan kalau kejadian itu adalah di sebuah toko roti yang berada di Cakung. Nah, yang pria itu adalah anak dari bos toko roti tersebut, sedangkan wanita yang maksud adalah seorang pegawai karyawati yang bertugas sebagai kasir. Nah, hal ini tentu saja menjadi ramai karena memang disebutkan kalau si pria yang ternyata bernama George Sugana Halim tersebut ternyata katanya kebal hukum. Nah, akhirnya peristiwa ini menjadi perhatian publik, dan kemarin ada rapat Komisi 3 yang mengundang Kapolres Jakarta Timur, yaitu Bapak Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, di mana dan juga diundang Mbak Dwi ya. Mbak Dwi itu adalah wanita yang menjadi korban. Nah, hal ini menarik karena memang menjadi pusat perhatian. Dan pada kali ini di video ini kita akan mendengar statement dari Bapak Hasbiullah Ilyas, anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa. Di sini sangat menarik sekali. Nah, bagaimana statementnya? Mari kita lihat videonya berikut ini. Dari Pak Kapolres Jakarta Timur, ini kejadian di Penggilingan, Pak. Kebetulan ini rumahnya ini dekat rumah konstituen saya, ketua ranting PKB di situ, Pak. Jadi saya tahu benar ini orang yang melakukan hal ini, dia bukan pertama kali melakukan hal ini kepada Mbak apa namanya? Mbak Dwi. Bukan pertama kali. Ini sudah kesekian kali. Misalnya dia pernah melakukan kepada saudaranya sendiri pun dia melakukan hal ini. Ini saya langsung tadi tanya kepada yang di lapangan bahwa mereka sudah terbiasa. Ini anak, saya tidak yakin tuh kalau mereka itu sakit. Kalau sakit sekali, dua kali, seharusnya ada pencegahan dari keluarganya, bawa ke rumah sakit, taruh, diamankan. Ini kan enggak, jadi bisa melakukan semena-mena. Nah, ini mungkin Mbak ini tahu, Mbak Dwi ini tahu bahwa pelaku ini melakukan hal ini bukan sekali, dan jangan-jangan Mbak ini korban yang sekian kali, cuman tidak ada yang berani terbuka. Saya kalau tidak viral mungkin tidak berjalan. Ini karena viral. Ini sudah 2 bulan. Ada yang di lapangan tuh orang bapak tuh yang buser yang suka pakai belangkon tuh, yang suka viral-viralin. Nah, itu kita bukan butuh viral tapi butuh penanganan. Di Jakarta Timur yang ingin saya tanyakan, berapa kasus yang seperti ini yang penanganannya lambat? Jangan-jangan nih bukan hanya di Jakarta Timur, jangan-jangan se-DKI Jakarta banyak hal ini, karena ini sudah rahasia umum, Pak. Sudah rahasia umum bahwa kalau kita datang ke polisi, kita tidak punya uang, kita tidak dilayani. Kita punya uang, baru kita layani. Tapi kalau Pak Kapolres enggak, Pak Kapolres saya kenal benar, Pak Kapolres ini baik, seperti sedapil gitu, enak juga. Nah, ini wilayah-wilayah lain ini yang mesti kita jaga bersama. Yang saya minta, Pak, tolong Pak Kapolres jangan percaya dengan keluarganya kalau dia bilang itu sakit, dan saya nggak yakin ini anak
bukan sakit, jangan-jangan ini anak ada psikopat ini anak. Psikopat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah keterangan yang sangat menarik ya disampaikan oleh Pak Hasbiolo Ilyas, dapil dari Jakarta Timur, dari Partai Kebangkitan Bangsa, di mana beliau menyatakan bahwa jangan terlalu percaya dengan keterangan dari orang tua korban yang menyebutkan kalau anaknya ini, yaitu George Halim, yang menyebutkan bahwa dia adalah memiliki gangguan mental. Ya memang apa yang dikatakan anggota dewan tersebut sangat masuk akal. Kalau memang anak tersebut memiliki gangguan mental, seharusnya tidak diberikan keleluasaan dalam bergaul, apalagi sampai menunggu toko rotinya tersebut. Karena seperti yang kita tahu, kalau usaha tersebut adalah mungkin atau satu-satunya atau salah satu dari tambang uang keluarga ini. Jadi kalau misalnya dia bermasalah, apalagi dengan gangguan mental, tentu saja akan berdampak kepada jual beli dari toko roti tersebut. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang ada kesan ingin membebaskan dari George Rugana Halim tersebut dari jeratan hukum, karena salah satu hal yang bisa meloloskan seseorang dari jeratan hukum adalah memiliki gangguan kejiwaan. Dan tentu saja apa yang dikatakan Bapak PK dari anggota dewan tadi yang menyebutkan jangan terlalu percaya, dan itu memang perlu dibuktikan, karena memang kalau misalnya keluarganya lalai, itu tentu akan berdampak buruk kepada daerah lingkungan sekitar ya, terutama bagi mereka yang berada di dekat dengan yang berhubungan dengan keluarga yang tersebut, seperti karyawati dan juga orang-orang yang suka berbelanja di toko roti tersebut. Dan jadi gimana menurut rekan-rekan semua? Apakah ada ingin disampaikan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Eden Project sampai di sini dulu. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.